Keberhasilan Timnas mengakhiri puasa Indonesia selama 32 tahun di ajang SEA Games disambut sukacita. Namun sejatinya tak boleh terlalu larut dalam euforia karena masih banyak pertandingan pekerjaan rumah menanti skuad Garuda. Bergabung bersama kami malam hari ini Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Zainuddin. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Zainuddin sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Saya yakin beberapa hari belakangan sampai mungkin beberapa waktu ke depan kita tidak akan berhenti larut dalam euforia. Dari PSSI melihat bagaimana kemudian evaluasi perjalanan timnas skuad Garuda kemarin di SEA Games, apa yang akhirnya bisa membuat kita mengakhiri puasa kita selama 32 tahun? Ya, pertama tadi arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa euforia sudah selesai. Sekarang kita kerja ke depan untuk melanjutkan transformasi sepak bola Indonesia. Jadi yang tadi itu ya sudah itu akhirnya ya, itu ujung dari euforia kita. Nah, kenapa sampai ke final kemudian kita memenangkan itu? Tentu ini bukan perjalanan yang singkat ya. Anak-anak ini ada yang sudah sejak tahun 2018 ya, sejak ditangani oleh Coach Fahri Husaini di AFF 2018, kemudian bersambung lagi di pelatih-pelatih lain. Di situ ada Sintayong yang mempersiapkan mereka untuk U20 di tahun 2021 tapi gagal. Kan mereka ini kebanyakan adalah yang pernah dikirim ke Kroasia, kemudian ke Turki, Korea, dan Spanyol. Pada saat itu kan kita bersiap menjadi tuan rumah U20 di tahun 2021 sebelum FIFA akhirnya mengumumkan untuk ditunda ke 2023 yang akhirnya gagal juga ya. Jadi ini bukan yang baru terbentuk sehari dua hari. Memang mereka dikumpulkan oleh Coach Indra Sapri untuk di Platnas ini baru beberapa saat ya. Pada saat Liga 2 terhenti, kemudian menunggu sampai Liga 1 selesai. Pada saat puasa mereka tetap di Platnas, bahkan anak-anak ini tidak ada yang pulang pada saat Lebaran. Jadi pada saat Lebaran mereka tetap ada di Jakarta karena 2 hari setelah itu langsung berangkat ke Kamboja. Nah, kekompakan tim, ya, keterpaduan antara mereka karena mereka sudah terbentuk sejak lama, itulah yang membuat mereka seperti yang kita lihat bahwa mereka menyatu, mereka kompak, dan apa yang sudah dilakukan oleh pelatih Indra Sapri beserta tim pelatih. Di situ ada Bima Sakti, ada Kurniawan Lianto, ada kemudian pelatih kipernya Sari Gultom, kemudian juga di situ ada Eko Pujianto dan lain-lain. Nah, saya kira inilah yang membuat sampai di penghujungnya, yakni final melawan Thailand itu akhirnya mereka memenangkan. Tapi ada satu hal ya yang juga tentu publik perlu tahu, bahwa di samping kesiapan fisik, teknik, strategi, dan taktik yang dilakukan oleh pelatih, ada satu hal yang membuat akhirnya mereka stabil, yakni bagaimana pembenahan mentalnya. Karena dari awal itu baik Pak Presiden, Pak Ketua Umum menyampaikan teknik dan lain-lain sudah oke ya, tinggal bagaimana mental. Itulah sebabnya setelah pertandingan perdana melawan Filipina, akhirnya saya memutuskan untuk mengirimkan 2 psikolog lagi untuk ditambahkan menjadi penguat di Phnom Penh, Kamboja, sehingga mereka secara mental sudah bagus. Kita kalau ingat pada saat semifinal ya, mereka sudah kehilangan 1 orang pemain, kita bermain 10 ketika Pratama Arhan dikeluarkan karena kartu merah. Kemudian waktunya juga tidak terlalu panjang, posisi juga seimbang. Tapi anak-anak masih bisa membuat kemenangan di situ. Itu yang sangat menentukan adalah mental. Mereka tidak goyah, mereka tetap fokus, konsentrasi untuk
menyelesaikan pertandingan sampai dengan babak akhir selesai. Itu kalau melihat perjalanan anak-anak ini, dan mudah-mudahan ini mereka akan tetap konsisten dengan permainan mereka sampai mereka masuk ke tim senior, karena ada beberapa sih sebenarnya sudah pernah juga dimainkan oleh Coach Sintayong di senior ya. Jadi yang lainnya mudah-mudahan juga akan bisa mengikuti itu. Iya, dan kita harapkan akan ada peluang emas di laga-laga atau pertandingan lainnya, di kejuaraan lainnya. Pak Zainuddin, kita beralih bagaimana melihat sempat kemarin keributan yang terjadi ketika final Indonesia melawan Thailand, yang juga pada akhirnya berbuntut kekecewaan AFC kepada kedua negara. Karena AFC menjunjung sportivitas, menekankan fair play, tidak menolerir adanya kekerasan. Nah, Asosiasi Sepak Bola Thailand sudah siap memberikan hukuman tegas kepada pemain dan juga ofisial. Tapi aksi pemain Indonesia, yaitu Sananta, juga menjadi sorotan. Sekarang sedang dibicarakan media Thailand karena dianggap sebagai pemicu keributan usai melakukan selebrasi yang mungkin dinilai terlalu berlebihan usai babak kedua ini berakhir. Bagaimana sikap kita Indonesia? Ya, saya kira setelah selesai kalau memang itu dinilai setelah selesai, itu pun harus bisa kita buktikan. Tetapi yang jelas justru provokasi itu dilakukan oleh ofisialnya Thailand ke bench kita. Kan itu yang akhirnya menjadi ribut itu. Kan kelihatan betul. Itulah sebabnya besoknya itu manajer atau official dari Thailand sampai menangis minta maaf kepada coach Indra Sapri dan manajer Pak Sumarji karena melakukan tindakan-tindakan yang di luar sportivitas, sampai dia minta maaf. Mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan hal yang kurang pantas di sepak bola ya. Dan kita, saya kira ya sudahlah, orang sudah minta maaf ya kita maafkan. Tetapi saya setuju kalau AFC juga ingin menyelidiki ini, karena memang Ketua Umum Pak Erick Thohir kan kita lihat di tengah-tengah pertandingan itu sampai turun ke bawah, sampai turun ke bench itu untuk menenangkan teman-teman. Tetapi sebelumnya dia sudah datang ke tempatnya AFC dan lain sebagainya, bahwa ini gimana kok kalian diam aja dalam situasi yang seperti ini. Nah, itu. Jadi kita juga melakukan protes dan meminta supaya ini jangan didiamkan. Dan kita merasa bahwa memang tadinya sudah selesai, sudah ditenangkan, tiba-tiba ada provokasi yang datang sampai setelah menyamakan gol itu ya, gol 2-2 kan kita lihat di situ ini. Tapi ya udah, kalau memang ini ya kita serahkan kepada AFC, karena mereka yang yang juga ada di situ harusnya juga bisa membuat penilaian. Oke, apakah artinya dengan Thailand sudah meminta maaf, Indonesia sudah memaafkan, artinya apakah Indonesia tidak akan melaporkan insiden ini ke FIFA, atau mungkin berpikir apakah kita bisa menerima sanksi dari FIFA, Pak Zainuddin? Ya kita lihatlah, saya kira kita lihat, kan ini satu organisasi sepak bola itu bukan hanya organisasi yang asal-asalan, dia tetap menjadi satu organisasi yang punya tata kelola, dan di situ ada pengawas pertandingan kan. Tentu pengawas pertandingan ini akan melaporkan ke AFC, karena ini pertandingan di lingkungan Asia, maka laporannya ke AFC. Itu. Jadi kita tunggu saja bagaimana ini. Tapi yang jelas yang bisa dilihat kasat mata, karena saya berada di sana, saya berada di stadion gitu ya, ini sudah tenang, tiba-tiba begitu masuk, kemudian ofisialnya mau lakukan selebrasi sampai di depan benchnya kita, benchnya timnas. Nah itu kan kemudian memancing lagi anak-anak untuk bereaksi lagi. Saya kira makanya kenapa dua ofisialnya dikasih kartu merah kan, oleh ini baik pelatih maupun ada salah satu yang masuk dalam ofisial kita dikasih kartu merah oleh wasit, karena dia melihat bahwa ada yang melakukan aksi kemudian ada yang bereaksi.
Oke, baik. Eh, Pak Zainuddin, kekompakan yang ditunjukkan oleh timnas kemarin di SEA Games bisa kita respons dengan suatu keberhasilan, tidak hanya penggodokan secara fisik tapi juga mental. Apakah kemudian mereka yang berlaga kemarin ini, timnas U22 di SEA Games ini akan menjadi perwakilan Indonesia ke depannya di ajang Asian Games ke-19? Ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang. Ya, kita sedang mempertimbangkan memang Ketua Umum Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa apa namanya bagaimana anak-anak yang sekarang U22 ini kita persiapkan tentu ada tambahan-tambahan sedikit ya. Karena kalau tidak salah untuk yang di Asian Games itu usianya sudah di atas itu. Tetapi kekompakan anak-anak ini harus kita pertahankan karena ini dibangun betul oleh Coach Indra Sapri, Bima Sakti. Jadi saya kan ada beberapa kali dengan mereka ya di hotel mereka itu lihat. Jadi bukan hanya di lapangan mereka kompak, tetapi bagaimana mulai dari sholat berjamaah bersama-sama bagi yang muslim ya. Jadi dari situ sudah terbangun apa namanya kebersamaan mereka, makan juga bersama sebelum makan, doa dulu dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang non teknis saya kira, non teknis dan saya sampaikan tadi, saya sampai menerbangkan 2 psikolog begitu setelah selesai pertandingan pertama karena saya lihat, waduh ini mentalnya anak-anak ini harus kita apa namanya jaga lagi dan diajak komunikasi satu persatu. Bahkan menurut informasi dari Coach Bima Sakti untuk menentukan siapa yang menjadi kapten itu psikolog diajak bicara untuk menentukan siapa yang harus dipercaya, ditanya sama mereka, mereka pilih sendiri, akhirnya terpilih Rizky Ridho. Jadi bukan pelatih langsung menentukan itu, tetapi ya ada demokratisasi lah. Silahkan kalian pilih sendiri siapa yang menurut kalian pantas untuk memimpin kalian di lapangan dan terpilihlah Rizky Ridho. Dan itu juga peran psikolog juga ada di situ. Artinya pembangunan dan juga pelatihan mental itu salah satu kontribusi besar keberhasilan timnas kita di ajang SEA Games kemarin. Seperti Pak Ketum bilang, Erick Thohir bilang bahwa kalau dipuji jangan terbang, dikritik terlalu menjadi baper dan lain sebagainya, intinya seperti itu. Kedepannya kita akan menghadapi banyak laga. Salah satunya mungkin yang terdekat adalah persiapan Piala Asia, kemudian juga Asian Games. Nah, bagaimana kemudian kalau tadi mungkin tidak hanya teknik, strategi, fisik, skill dan lain sebagainya, tapi juga mental itu yang paling penting. Pembangunan core ini dalam menghadapi ajang-ajang olahraga sepak bola kedepannya yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Ya, tentu untuk beberapa event itu kan berbeda-beda. Misalnya untuk Piala Asia itu adalah senior ya, senior yang akan diturunkan dan itu masih ditangani oleh Coach Sintayong. Kemudian untuk yang U22 ini sementara tetap masih ditangani oleh Indra Sapri. Jadi kita lihat misalnya Asian Games, sebagian besar mereka akan masih tetap menggunakan yang sekarang, tinggal 1-2 kalau juga perlu tambahan. Karena kalau Kamboja itu memang ketat sekali, dia hanya boleh 20 orang pemain. Kalau di ini kita belum tahu, mungkin lebih lah. Dan diperkenankan juga usia di atas itu. Jadi kita lihat persiapan-persiapan ini tentu berbeda. Di samping itu juga ada FIFA Matchday ya, yang kita rencanakan yang sudah pasti, sudah terkonfirmasi tanggal 14 Juni ini timnas kita akan melawan timnas Palestina, dilaksanakan di Gelora Bung Tomo Surabaya. Itu kemudian yang lain sedang Ketua Umum sedang negosiasi dengan beberapa negara yang sudah maju sepak bolanya. Jadi kalau sudah confirm, sudah ada perjanjian, sudah ini baru akan diumumkan. Tetapi usaha dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir untuk mendatangkan berbagai tim yang kelas dunia ke tanah air juga itu sudah diusahakan. Tentu kita juga butuh tim mana yang harus dihadapkan dengan
dengan tim yang seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang ke depan, tetapi yang bisa saya konfirmasi bahwa kalau yang Asia itu senior itu masih Sintayong, dan dua-dua ini ya tetap masih dipegang oleh Indra Sapri. Baik. Kita tentunya dengan keberhasilan kemarin di SEA Games menyabet emas, kita akan semakin haus, tidak hanya para pemain tentunya, tapi juga masyarakat Indonesia yang menantikan prestasi-prestasi luar biasa emas dari timnas atau skuad Garuda Indonesia. Terima kasih Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Selamat malam Pak Zainuddin, sehat selalu. Selamat malam.